Halo Banggona TMB Kabaramiu. Senang sekali saya Jenny Natalia kembali menjumpai Anda dalam berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Aksi unjuk rasa perangkat desa di Konawe berakhir ricuh. Kartu Indonesia Sehat tidak aktif, seorang pasien DBD batal dirujuk. Seorang buruh bangunan cabuli anak di bawah umur dengan iming-iming janji manis. Ratusan aparat desa menggelar aksi demo di kantor Bupati Konawe terkait belum dibayarnya honor perangkat desa selama 16 bulan yang belum dibayarkan oleh pemerintah Konawe. Aksi demonstrasi ini berujung bentrok karena aparat keamanan menghalau para demonstran masuk ke dalam kantor untuk meminta penjelasan Bupati terkait honor aparat desa yang belum terbayarkan selama 16 bulan. Namun karena Bupati tidak berada di tempat, ratusan aparat desa dan mahasiswa ini terus memaksa masuk, saling dorong dengan petugas keamanan dari Satuan Polisi Pamung Praja dan aparat kepolisian tak terhindarkan. Saya tidak mau diklarifikasi oleh Kepala BPMP. Goyong juga Pak, jangan sampai kok. Karena Pak saya kemarin berjanji, itu bulan akhir Februari, betul nggak? Bulan mana buktinya Pak? Hari ini dijanji lagi, pasti saya tahu Pak. Argumen Bapak pasti akan bilang 2 bulan akan dibayar. Saya tahu Pak, tapi Anda tahu. Tidak ada dasar untuk membayar alokasi dana desa 2 bulan Pak. Karena APBD belum ada Pak. Hati-hati membayar Pak. Saya bilang hati-hati, teman-teman kepolisian dengar ini informasi, kejaksaan, jangan ada yang membayar. Karena APBD belum selesai. Kami ingin mahasiswa dan masyarakat, yang pertama, administrasi keuangan baik, hak-hak masyarakat dibayarkan Pak. Kalau hari ini mau dibayarkan 2 bulan untuk aparat supaya tidak turun aksi hari ini, kasihan Pak, saya tahu. Dan saya tahu, mulai hari Minggu, Bupati beserta kadis-kadisnya, kepala-kepala bidang, preman-preman bupati, intervensi kepala desa Pak, untuk tidak menurunkan massa. Dalam bentrokan ini, sejumlah demonstran dan aparat keamanan mengalami luka. Sebagai bentuk protes, warga juga menyinggir kantor Bupati Konawe. Tim Liputan melaporkan dari Konawe. Inilah detik-detik kebakaran pemukiman padat di Jalan Cakalang, Kelurahan Sanua, Kota Kendari pada Rabu pagi. Kebakaran terjadi pada saat sebagian pemilik rumah sedang berada di luar melakukan aktivitas. Api diduga berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah seorang warga. 6 rumah terbakar ini membuat pemilik rumah hanya bisa menangis karena sejumlah barang berharga tidak bisa diselamatkan. Salah seorang pemilik rumah, Ahmad Yani, mengaku saat kejadian dirinya sedang bersiap menuju kantor. Saat mengetahui bagian dapur rumahnya terbakar, dirinya langsung mengevakuasi barang berharga miliknya.
Starter mobil, tapi ada yang berteriak bilang api, api. Saya keluar, saya lihat asap sudah hitam atapnya di lantai belakang. Saya bilang oh kebakaran. Sudah, saya langsung amankan orang tua di semua orang. Saya tahu ada 2 orang tua di situ, saya amankan, saya kasih keluar. Berapa rumah ini Pak semua? 2 rumah yang habis, 3 rumah yang habis. 2 rumah, 3 yang habis. 3. Kalau rumah saya yang bagian belakang dapur yang habis 1 baris. Untuk memadamkan api, sebanyak 6 unit armada dinas pemadam kebakaran Kendari diterjunkan dan api baru dapat dijinakkan sekitar 2 jam. Berapa unit pemadam kebakaran Pak yang diturunkan? Untuk sementara kita lihat karena kondisinya sudah mulai terkendali ya, 5 unit kita berusaha bergantian. Ya. Dari estimasi waktu yang diperlukan pemadam pada saat menerima laporan berapa menit Pak? Memang kami kan ada SOP-nya ya, 15 menit setelah mendengar paling lama 15 menit kita sudah berada di. Tapi alhamdulillah respon tadi kebetulan cepat juga. Saya juga terima telepon dari teman juga untuk dari sini. Jadi alhamdulillah lebih awal lagi kami tiba dari prediksi dari SOP yang 15 menit itu. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Beginilah kondisi seorang pasien DBD yang terbaring lemas di ruang unit gawat darurat Puskesmas Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi 11 Maret 2020. Meskipun kondisinya sudah dinyatakan parah oleh tim medis karena pasien sudah mengeluarkan darah dari hidung, pihak keluarga pasien masih terkendala rujukan karena kartu KIS pasien tidak aktif. Ruslin, orang tua pasien mengatakan, pasien sudah masuk sejak 8 Maret, namun pasien belum dirujuk ke rumah sakit dan hanya menjalani perawatan medis di puskesmas. Sudah lumayan bagus, sudah sangat bagus. Hanya itu saya jadi persoalan karena KIS-nya ini yang tidak aktif, yang ini yang sementara diurus, bagaimana supaya bisa aktif. Tapi dia mau menggunakan KIS apa sih Pak? Kartu Indonesia Sehat itu yang Ya. mandiri atau yang dari pemerintah itu. Iya. tapi sebelumnya memang aktif atau bagaimana? Aktif karena beberapa hari sebelum pernah juga dia masuk di sini sekitar 1 tahun yang lalu barangkali dia kena penyakit, tapi waktu itu penyakit tipes dan aktif yang dia pakai itu kartu KIS itu. Berarti sekarang tidak aktif lagi kartu. Nah, sekarang tidak aktif. Ya. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Puskesmas Puatu, Ratnawati menjelaskan, pasien dinyatakan positif DBD dan harus dirujuk ke rumah sakit, namun kartu KIS tidak aktif. Pihak keluarga tidak bisa merujuk ke rumah sakit karena takut biaya rumah sakit lebih tinggi. Demamnya berapa? Ambil resiko Pak. Mereka sudah upayakan untuk merujuk ke pelayanan yang lebih di atasnya dari kita di sini. Hanya kendalanya ini Pak, masalah BPJS-nya. Karena orang tuanya masih berurusan sampai sekarang ini. Untuk pihak puskesmas sudah bersiap untuk merujuk pasiennya. Diagnosanya sih pasien ini apa sih? DBD. Rencana mau dibawa kemana? Rumah sakit Bahtera Mas. Karena permintaan dari orang tuanya, pasien bukan dari puskesmas yang menentukan itu Pak, mau dirujuk di mana pasiennya kita. Dari pihak keluarganya pasien selama ini yang kita lakukan di sini. Berdasarkan data Puskesmas Puatu, pasien DBD mengalami peningkatan dari Januari hingga awal Maret. Tercatat sebanyak 51 pasien demam berdarah. Sementara data Dinas Kesehatan Kota Kendari, terdapat 162 pasien dan 3 pasien meninggal dunia. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari. Tingginya intensitas curah hujan di Kota Kendari menyebabkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti lebih cepat, sehingga penyebaran demam berdarah meningkat. Selama Januari hingga awal Maret, Puskesmas Puatu telah merawat sebanyak 51 pasien demam berdarah. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Puskesmas Puatu, Ratnawati menjelaskan, jumlah pasien ini mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan jumlah pasien lebih besar dari data, sebab jumlah pasien dari luar wilayah kerja Puskesmas Puatu
yang berasal dari Kabupaten Konawe juga mengalami perawatan di puskesmas tersebut. Di awal Januari itu meningkat. Akhir Januari, awal Februari itu meningkat. Saya tidak tahu untuk bulan 3 ini, untuk kasus bulan 3 ini baru berapa orang yang saya ambil datanya. Yang positif juga DBD, ada juga yang suspek, ada juga yang dari luar wilayah kerjanya kita. Januari itu 13. Tapi saya tidak dipisahkan di sini Pak yang suspek dengan yang positif toh Pak. Ya. Terus Februari itu sebanyak 35. Guna mencegah penyebaran dan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, petugas puskesmas rutin melakukan penyuluhan hidup sehat dan bersih, serta membagikan bubuk abate di lingkungan pemukiman warga. Al Ghazali melaporkan dari Kota Kendari.